Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar soleh-soleha pada pagi hari ini? Harapannya Ustazah kalian tetap semangat, tetap sehat, dan yang paling penting tetap ceria. Nah, hari ini kita akan kembali belajar bahasa Indonesia dan materi kita hari ini adalah tentang tokoh dan penokohan. Jadi sebelumnya sudah Ustazah pernah jelaskan apa itu tokoh. Jadi tokoh itu adalah karakter dalam sebuah cerita atau pelaku atau orang yang terlibat dalam cerita tersebut. Nah, tapi hari ini kita akan belajar tentang penokohannya. Oke, kita langsung saja. Jadi sebelumnya Ustazah jelaskan dulu apa sih itu sebenarnya penokohan. Jadi penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam cerita sehingga dapat diketahui karakter atau sifat para tokoh tersebut. Jadi penokohan itu adalah cara pengarang atau cara penulis menampilkan atau menunjukkan bagaimana tokoh-tokoh atau karakter-karakter atau pelaku-pelaku dalam sebuah cerita sehingga pembaca atau orang yang mendengarkan bisa tahu bagaimana sifat tokoh tersebut atau orang yang memerankan cerita tersebut. Nah, selanjutnya penokohan itu dibagi 3. Jadi yang pertama ada yang namanya protagonis. Jadi protagonis itu adalah tokoh yang berwatak baik dan kadang protagonis itu menjadi idola bagi pembaca atau pendengar sebuah cerita. Nah, yang kedua ada namanya tokoh antagonis. Nah, tokoh antagonis ini kebalikan dari tokoh protagonis. Kalau protagonis tokoh berwatak baik, kalau antagonis adalah tokoh yang berwatak jahat dan rata-rata dibenci atau tidak disukai oleh pembaca atau pendengar. Nah, yang ketiga adalah tokoh tritagonis. Nah, tokoh tritagonis ini biasanya penengah. Nah, baik dia penengah di antara tokoh protagonis ataupun penengah di antara tokoh antagonis. Biasanya tokoh tritagonis ini kalau di cerita-cerita biasa dia adalah teman dari tokoh utama. Nah, selanjutnya adalah bagaimana sih caranya kita menentukan watak tokoh. Nah, kita kan sebagai pembaca, bagaimana cara kita sebagai pembaca menentukan watak dari tokoh. Jadi yang pertama adalah, yang harus kita perhatikan sebagai pembaca adalah kita harus jeli dalam menemukan sifat-sifat tokoh. Jadi biasanya dalam sebuah cerita itu penulis biasanya mengungkapkan langsung sifat-sifat tokoh. Contohnya ada biasa yang penulis menuliskan tokoh ini orangnya baik, orangnya lemah lembut, orangnya seperti ini. Nah, itu adalah cara penulis mengungkapkannya secara langsung. Tapi ada juga yang tidak diungkapkan. Nah, kalau ada yang tidak diungkapkan secara langsung oleh penulis, itu adalah tugas kita sebagai pembaca adalah melihat bagaimana keseharian dari tokoh, bagaimana tindakan-tindakan tokoh dalam cerita tersebut, atau bagaimana cara dia bertutur kata dalam cerita tersebut. Nah, jadi kalau ingin menentukan sebuah watak sebuah tokoh, kita harus membaca keseluruhan isi cerita dan kita juga harus melihat bagaimana tokoh-tokoh tersebut dalam bersikap atau bertindak. Oke, cukup sekian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, share, and subscribe. Bye!